اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقنا على العالمين وارزق لنا ويغفر وارزقنا وارزقنا يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha
Masjid Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Universitas Trunojoyo Madura, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pagi ini kita masih bisa melangkahkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah Idul Adha ini, pesan yang utama dan yang pertama tidak lain, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan kualitas iman yang baik, maka hidup kita akan bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan dengan kualitas takwa yang baik, maka kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Idul Adha kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah. Sejak tadi malam kita semuanya mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ini menunjukkan bahwa yang besar itu Allah. Selain Allah kecil, jabatan yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Harta yang kita miliki semuanya kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Uang kita yang kita tumpuk-tumpuk di bank itu kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita mengucapkan kalimat takbir, kita membesarkan Allah, tapi kadang kita masih membesarkan harta dan kekayaan, kita masih membesarkan uang, kita masih membesarkan dunia, kita masih membesarkan jabatan, pangkat dan kedudukan. Padahal kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, yang besar itu Allah, selain Allah kecil. Hei manusia, apa yang kamu banggakan? Kamu punya harta, sombongnya bukan main. Kamu punya jabatan, sombongnya bukan main. Padahal kita semua mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah, selain Allah kecil. Tidak ada yang kita sombongkan di dunia ini. Manusia itu lemah, tidak berdaya. Manusia itu lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Manusia lahir ke dunia telanjang bulat, gak nggawa opo-opo. Tidak ada manusia anaknya seorang kaya apapun, anaknya pengusaha kaya apapun, dia lahir ke dunia telanjang bulat, tidak memakai baju. Apa yang disombongkan manusia?
Manusia tidak usah kena penyakit stroke, kolesterol. Manusia diberikan penyakit sakit gigi saja, cekot-cekotnya bukan main. Apa yang dibanggakan, hei manusia? Apa yang kamu sombongkan, hei manusia? Kamu mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi kamu masih membesarkan selain Allah. Kamu masih membesarkan harta dan kekayaan. Kamu masih membesarkan dunia. Kamu masih membesarkan jabatan, pangkat, dan kedudukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gak ono pangeran sing disembah kejaba Allah. Tapi kenapa, hei manusia, kamu masih menyembah harta, kamu masih menyembah kekayaan, kamu masih menyembah jabatan, pangkat, dan kedudukan? Padahal kamu sekalian mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas kita minta tolong kecuali minta tolong kepada Allah. Tapi kenapa kamu masih minta tolong dukun? Masih minta tolong selain Allah? Masih minta bantuan selain Allah? Padahal kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat berikutnya, di Idul Adha kita mengucapkan walillahil hamd. Sesungguhnya segala pujian itu hanya milik Allah. Yang pantas dipuji Allah, yang pantas disanjung Allah. Walillahil hamd. Hanya Allah yang pantas dipuji. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan alam semesta. Pantas kalau Allah dipuji. Manusia tidak pantas dipuji, manusia tidak pantas minta dipuji, manusia tidak pantas disanjung-sanjung, manusia lemah tidak berdaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha ini ada satu peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan umat Islam. Apa peristiwa itu? Yaitu peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah salah satu pelajaran betapa kalau kita sebagai hamba Allah ikhlas melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka hidup kita akan sukses dan bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan ulul azmi, nabi dan rasul yang mendapatkan ujian dan cobaan begitu dahsyat. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan adalah seorang nabi yang kaya raya. Setiap tahun Nabi Ibrahim alaihissalam korban domba 1000, lembu 300, unta 300,
Luar biasa ini kayanya Nabi Ibrahim. Nah, orang sekarang ini sombongnya bukan main. Korban satu sapi aja sombongnya bukan main. Korban satu kambing sombongnya bukan main. Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya. Setiap tahun korban domba 1000. Subhanallah. Korban lembu 100, korban unta 300. Ini kalau zaman sekarang dirupiahkan 1 miliar lebih. Saking sogene Nabi Ibrahim. Di saat begitu, sampai sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, sampai umatnya itu memuji Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, luar biasa panjenengan. Korbannya begitu hebat. Luar biasa, hai Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jangankan 1000 domba, 100 lembu, 300 unta. Kalau saya punya anak, akan saya korbankan anak itu. Itu janjinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasa omongan orang yang belum punya anak, termasuk Nabi Ibrahim. Sekian puluh tahun akhirnya Nabi Ibrahim diberikan keturunan. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim senang. Siapapun orangnya pasti senang dan bahagia. Ketika masa-masa pernikahan tidak punya anak, 90 tahun lamanya tidak punya anak, kemudian punya anak, pasti senang, pasti sayangnya bukan main. Kita saja sebagai orang tua juga demikian. Pasti bahagia, pasti senang, dan pasti sayangnya luar biasa kepada anak satu-satunya. Kemudian Allah menagih janji. Ibrahim, dalem Gusti, dulu kamu pernah bilang waktu kurban, jangankan 1000 domba, 100 lembu, 300 unta, kalau saya punya anak akan saya potong anak itu. Lah saiki kamu punya anak, potong anakmu. Kamu lebih cinta kepada anakmu apa kepada aku, kata Allah. Ini ujian yang luar biasa. Setiap manusia, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, pasti diuji oleh Allah. Siapapun dia orangnya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji oleh Allah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi diuji. Sekian puluh tahun tidak punya anak disuruh nyembelih. Ini ujian. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau ketika menyembelih anaknya diganti domba, itu tidak tahu. Nabi Nuh alaihissalam juga diuji oleh Allah. Diperintahkan buat kapal, ya buat saja, taat kepada Allah. Nabi Nuh tidak tahu kalau kemudian ada banjir bandang, itu tidak tahu.
Begitu pula Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu kalau diperintahkan lemparkan tongkatmu. Di saat itu laut membelah. Yang ada itu cuma takwa. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, pasti bahagia. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Ketika Nabi Ibrahim diingatkan janjinya seperti itu, Nabi Ibrahim mimpi. Kapan mimpinya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mimpi pada tanggal 7 Dzulhijjah. Ketika mimpi, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail, "Ya bunaya, wahai ananda Ismail, wahai anakku Ismail, ini arafil manam. Tadi malam saya mimpi. Tadi malam ayah mimpi, nak. Itu terjadi pada tanggal 7 Dzulhijjah. Di saat jamaah haji persiapan berangkat ke Padang Arafah untuk wukuf. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Ani adbahuka." Saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak? Ini saja luar biasa. Ketika ada permasalahan, tidak langsung disembelih. Diskusi dulu. Ada masalah berat dalam rumah tangga, diskusi dulu, musyawarah. Kata siapa Islam itu kejam? Kata siapa Islam itu ganas? Kata siapa Islam itu teroris? Enggak. Islam cinta kedamaian. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah menyembelih anaknya, tidak langsung menyembelih. Diskusi dulu. Jangan-jangan mimpinya itu mimpi setan, perintah setan. Akhirnya pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi lagi, yang kedua kali. Dan itu masih bertanya kepada Ismail. Tidak langsung sembelih. Kata siapa langsung disembelih? Tidak ada orang tua yang kejam kepada anaknya. Nabi Ibrahim selain kaya, terkenal cerdasnya bukan main. Dipikir secara mendalam. Apa betul ini cuma mimpi hiasan tidur? Apa betul ini perintah Allah? Masih observasi. Luar biasa. Masih observasi Nabi Ibrahim. Diteliti dulu. Jangan-jangan ini perintah setan, bukan perintah Allah. Akhirnya apa? Pada tanggal 9 Dzulhijjah, mimpi lagi yang ketiga. Dan itu pun tidak langsung dilaksanakan. Luar biasa. Nabi Ibrahim terkenal kaya, juga cerdas. Masih dipikir lagi, observasi lagi, wawancara lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim merasakan betapa
Tidak mungkin kalau mimpi diperintah setan kok sampai 3 kali. Berarti kalau sampai 3 kali betul-betul ini perintah Allah, saya harus siap melaksanakan. Hanya bertanya lagi kepada Ismail, ya bunaya, ini arafil manam. Hai anakku Ismail, hai ananda Ismail, papa mimpi lagi yang ketiga nak. Ani adbahuka, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur madataro, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawaban Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail itu anak yang soleh, yang taat kepada kedua orang tuanya. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al-matu'mah. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga aku termasuk manusia-manusia yang sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Luar biasa. Nah, kalau zaman milenial peristiwa ini terjadi di zaman Gen Z sekarang ini, di mana semua anak-anak kita dipenuhi kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, bisa tidak menjawab tantangan semacam itu? Jadi kesuksesannya luar biasa, ketaatannya kepada Allah luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lolos ujian. Nah kalau lolos ujian ya wisuda. Tapi di saat bertanya semacam itu, tidak langsung terjadi penyembelihan. Setan menggoda. Memang setan itu tidak mau kita sebagai manusia masuk surga, itu nggak mau. Kalau bisa menemani dia di neraka. Pekerjaan setan memang menggoda. Datanglah setan kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, ya apa sih awakmu itu? Dulu ndak punya anak, kepengin punya anak. Saiki duwe anak kok kon sembelih. Ya apa sih? Pemikiranmu itu bagaimana? Kejam sekali kamu. Nabi Ibrahim nggak banyak ngomong. Setan diantem. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim ayahnya nggak kena digoda. Setan menggoda ibunya Siti Hajar. Siti Hajar, ya apa sih suamimu kok kejam sekali? Ada apa? Anakmu yang lucu-lucunya itu mau dibunuh. Ya apa sih awakmu ini? Sebagai ibunya. Siti Hajar wanita yang solihah, gak kakean cangkem sandal diantem nonang setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya nggak kena, ibunya nggak kena. Ismail digoda mbek setan. Setan itu nggak mau kalau keluarga Nabi Ibrahim ini diangkat derajatnya oleh Allah. Digodok, Ismail digodok. Ismail, tak kandani, wis paham tak awamu? Ismail langsung jawab, wis gak usah kon kandani, aku wis paham. Langsung diantem ambek sandal. Bismillahirrahmanirrahim. Pelemparan itulah diabadikan jamaah haji hari ini. Melempar jumroh ula wusto akobah. Luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sudah sama-sama ikhlas,
Nabi Ismail ikhlas. Nabi Ibrahim juga ikhlas karena Allah. Ibunya Siti Hajar juga ikhlas karena Allah. Tidak ada apapun yang menghalangi. Nabi Ibrahim masih menidurkan Nabi Ismail. Ditidurkan Nabi Ismail. Matanya ditutup dengan tangannya. Setelah tertutup, matanya ditutupi oleh serbannya Nabi Ibrahim. Kalau saat ini kita penyembelihan sapi, kambing ditutupi dengan daun pisang. Di saat mengeluarkan pedangnya yang tajam itu, dilihat dulu pedangnya. Oh, ini sudah lancip apa enggak? Diasah lagi sama Nabi Ibrahim. Setelah diasah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pedang itu sudah nempel di lehernya, disitulah diganti domba. Ini menunjukkan betapa pelajaran kepada kita semua. Siapapun tidak akan pernah tahu takdirnya Allah. Apapun yang terjadi kita pada saat ini, itulah takdir Allah yang terbaik. Manusia hanya berusaha dan berdoa. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berdoa. Kesuksesan itu diawali oleh kegagalan. Kebahagiaan itu diawali oleh kesusahan. Tidak ada manusia yang sukses yang tidak diawali dengan kegagalan. Dan tidak ada manusia yang bahagia tidak diawali dengan kesusahan. Kalau kita gagal, jangan putus asa. Aduh, aku ngelamar penggawean ditolak, putus asa. Jangan. Gagal sekali, bangkit kembali, berusaha kembali, berdoa kembali. Takdir itu milik Allah, tapi manusia bisa mengubah takdir itu dengan berusaha dan berdoa. Maka di zaman Gen Z, di zaman milenial ini diperlukan Ibrahim masa kini yang ketika ada masalah diselesaikan dengan baik, ketika ada persoalan diselesaikan dengan musyawarah, ketika ada suatu problem yang melanda kita, kita kumpulkan, kita kumpul bersama, ngobrol bersama, ngopi bersama untuk menyelesaikan masalah dan problematika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan. Siapapun dia manusianya, apapun pangkat dan jabatannya, pasti diuji oleh Allah. Jangankan kita manusia biasa, angel nyambut gawe, buka warung gak laris, dagangan gak laris, buka bengkel ya gak laris, anak dablek. Nabi dan Rasul juga diuji oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga hanya satu kesalahan, memakan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Ini Nabi Adam salahnya cuma satu dan langsung di surga. Ya kita ini nggak pernah di surga, sombongnya bukan main. Ya terus kita dikeluarkan kemana? Nabi Adam alaihissalam itu sudah di surga, punya dosa mek siji, dikeluarkan dari surga. Lah kita ini nggak pernah di surga, langsung di dunia, sombongnya bukan main. Lah terus kita dikeluarkan kemana? Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah.
Semua saudara-saudaranya tidak mau dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Nuh juga demikian, diuji oleh Allah dengan banjir bandang. Nabi Ibrahim juga demikian, diuji oleh Allah menyembelih anaknya Ismail untuk menguji keimanan dan ketakwaannya. Bahkan dibakar Raja Namrud. Nabi Musa ya gitu, dimusuhi Raja Fir'aun. Nabi Ayub alaihissalam ya diuji oleh Allah dengan penyakit kolet yang luar biasa. Bahkan Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diuji oleh Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha yang singkat ini memberikan hikmah kepada kita semua bahwa pengorbanan yang kita lakukan pasti diganti oleh Allah yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura wa sa'yana sa'yam maskura wa dambana damban maghfura wa amalana amalan sholihan makbulan wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghaniyyu, ya Mughni. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah wa Arafah wa Mina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil alaina kulasi bijail basirin nadir. Rabbana sahil umrana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Saya selaku khotib mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Semoga pengorbanan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli